Halo semua, berikut adalah simulasi negosiasi penyelesaian sengketa uang prestasi antara Bapak Badu dengan Nyonya Visa oleh kelompok kami yang terdiri atas Wilbert Fernando Ansani dengan NIM 205180273, Aditya Lutfi dengan NIM 205180276, Afan Nahdi dengan NIM 205180290, Anina Mahfudz dengan NIM 205180300, dan Nicholas Rakmanata dengan NIM 205180299. Cara penyelesaian sengketa yang dipilih oleh kelompok kami adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni melalui BPSK. Berikut peran-peran yang akan diperankan oleh anggota kami. Wilbert Fernando Ansani akan berperan sebagai majelis mediator BPSK. Afan Nahdi akan berperan sebagai kuasa hukum Bapak Badu. Aditya Lutfi akan berperan sebagai kuasa hukum Nyonya Visa. Hanina Mahfudz sebagai Nyonya Visa, dan terakhir Nicholas Rakmanata sebagai Bapak Badu. Sebelum kami memulai simulasi pada hari ini, aku akan menjelaskan kasus posisi terlebih dahulu. Yang pertama, majelis kasusnya adalah sebagai berikut. Majelis mediator BPSK memanggil Nyonya Visa karena Nyonya Visa belum juga melunasi sisa kewajibannya dan Nyonya Visa sebagai konsumen, pembeli dan pemilik rumah yang sedang dibangun. Dikarenakan Nyonya Visa tidak menyelesaikan pembayaran termin terakhir, Bapak Badu tidak berkenan menyerahkan rumahnya kepada Nyonya Visa. Sekarang kami akan memulai simulasi penyelesaian sengketa melalui BPSK oleh kelompok kami. Untuk kedua belah pihak yang sedang bersengketa, apakah sudah hadir? Hadir Bapak Majelis. Hadir Bapak Majelis. Baik. Hadirin Nyonya Visa dan Bapak Badu, masalah apakah yang terjadi? Jadi seperti ini Pak, saya adalah kontraktor yang dipanggil oleh Nyonya Visa untuk membangun rumah beliau. Nyonya Visa harus membayar selama 3 termin. Tetapi di termin terakhir Nyonya Visa ini terlambat membayar pembangunan rumahnya tersebut. Sebab itu saya tidak berkenan untuk menyerahkan rumahnya kepada Nyonya Visa. Baik. Nyonya Visa ada masalah apa sehingga tidak bisa menyelesaikan termin terakhir ini? Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Badu itu ada benarnya Pak, untuk membayar pembangunan selama 3 termin itu. Tapi saya mengalami kesulitan saat termin terakhir dikarenakan usaha saya sedang menurun drastis. Dan Bapak Badu tidak memberikan pengertiannya kepada saya. Padahal keuangan saya sedang sangat terganggu yang mengakibatkan saya sulit untuk membayar di termin ketiga ini, Pak. Baik. Saya sudah paham permasalahan kalian masing-masing ya. Untuk tindak lanjutnya, saya akan mengundang kalian datang kembali minggu depan di hari yang sama, pada pukul 10 pagi di sini. Saya berharap Nyonya Visa dan Bapak Badu membawa dokumen-dokumen yang diperlukannya sebagai bukti. Dan apabila kalian berdua berkenan, kalian juga boleh membawa kuasa hukum masing-masing untuk mewakili kalian. Bagaimana? Apakah Bapak Badu dan Nyonya Visa setuju? Oke, baik Pak Majelis. Saya akan membawa bukti-bukti transfer yang sudah saya transferkan ke Bapak Badu, juga membawa kuasa hukum saya minggu depan. Oke, baik Pak. Saya juga akan membawa kuasa hukum saya untuk lebih lanjut nanti. Terima kasih. Baik. Baik. Hari ini kita akan kembali menyelesaikan permasalahan prestasi antara Bapak Badu dengan Nyonya Visa. Untuk Bapak Badu dan Nyonya Visa, apakah kedua belah pihak membawa kuasa hukum masing-masing hari ini? Ya Pak, saya membawa kuasa hukum saya, diwakilkan oleh kuasa hukum saya yang hadir hari ini. Iya Pak, dan saya juga membawa kuasa hukum saya yang sudah hadir juga bersama saya hari ini. Baik, dipersilakan untuk masuk. Yep.
Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya dari kuasa hukum dari Nyonya Visa. Halo, selamat siang juga semua. Saya dari kuasa hukumnya dari Bapak Badu. Baik. Kepada kedua pihak kuasa hukum dipersilakan untuk duduk. Kita akan lanjut menindaklanjuti kasus antara Nyonya Visa dengan Bapak Badu. Oke. Majelis BPSK. Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa Nyonya Visa ini membangun rumah dengan Bapak Badu. Nyonya Visa tidak bisa membayar determin yang ketiganya dikarenakan kondisi keuangannya sedang menurun karena bisnis yang sedang bangkrut, Pak. Sedangkan rumah tersebut Nyonya Visa ingin sesegera mungkin untuk menempatinya. Tetapi Bapak Badu tidak berkenan untuk menyerahkan rumahnya karena belum selesai pembayaran. Sedangkan rumah tersebut adalah rumah dari Nyonya Visa, Pak. Oke, maaf saya potong percakapannya ya dari kuasa hukum Nyonya Visa. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa Bapak Badu tidak berkenan memberi rumahnya. Dikarenakan Nyonya Visa belum menyelesaikan pembayaran di termin terakhir sebesar 500 juta. Dikarenakan pengerjaan rumah belum bisa selesai jika Nyonya Visa belum menyelesaikan pembayarannya. Mengapa tidak bisa memberikan rumahnya terlebih dahulu? Ya, karena uang tersebut diperlukan untuk melakukan finishing project dari rumah tersebut. Maka sebab itu Bapak Badu tidak berkenan menyerahkan rumah tersebut kepada Nyonya Visa. Dikarenakan Bapak Badu tidak bersedia apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada rumah tersebut di lain waktu. Dan tergugat atas keputusannya menyerahkan rumah Nyonya Visa yang belum jadi itu. Baik. Saya sudah mencatat keterangan dari masing-masing pihak ya. Untuk keputusan saya, minggu depan saya harap kuasa hukum terkait dan pihak terkait dapat kembali hadir pada hari yang sama, pukul 10 pagi di sini juga. Di sana saya akan memberikan keputusan saya. Apakah kedua belah pihak setuju? Saya setuju, Pak. Saya harap majelis dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya ya, Pak. Oke, dari saya juga setuju, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Akan kami lanjutkan minggu depan ya. Selamat pagi semua. Apakah Bapak Badu dengan Nyonya Vina sudah hadir beserta kuasa-kuasa hukumnya? Sudah hadir Bapak Majelis. Ya, saya juga sudah hadir, Yang Mulia Majelis. Baik. Sekali lagi selamat pagi untuk Nyonya Visa, Bapak Badu beserta kuasa hukumnya. Pagi ini saya akan memberikan tanggapan akan permasalahan sengketa rumah Nyonya Visa yang dibuat oleh konstruksi atas nama Bapak Badu. Hadirin yang saya hormati, tanggapan saya akan permasalahan sengketa ini adalah akan lebih baik untuk diselesaikan secara kekeluargaan terhadap termin pembayaran terakhir antara Nyonya Visa dengan Bapak Badu. Dikarenakan Nyonya Visa juga tidak bisa menempati rumah yang sedang dibangun tersebut karena pembayarannya belum selesai. Sedangkan pembayaran tersebut sangatlah penting untuk Bapak Badu menyelesaikan pembangunan rumahnya. Dan untuk Bapak Badu juga tidak bisa menahan rumahnya Nyonya Visa jika Nyonya Visa hanya ingin memindahkan barang-barangnya di rumah yang sedang dibangun tersebut. Sekali lagi saya tekankan, di sini Nyonya Visa hanya bisa menaruh barang-barang yang akan dipindahkan ke rumah yang sedang dalam proses pembangunan sebelum pembayaran termin dilunaskan kepada Bapak Badu. Saya garis bawahi untuk Nyonya Visa hanya untuk memindahkan barang, bukan untuk menempatinya. Jika Nyonya Visa ingin segera menempatinya, maka Nyonya Visa itu harus segera melunasi termin terakhirnya yang akan diberikan jatuh tempo pada saat membuat perjanjian atas kesepakatan bersama. Untuk saya sendiri, saya menyarankan bagaimana kalau Bapak Badu memberikan keringanan selama 3 bulan untuk Nyonya Visa. Bagaimana dengan kedua belah pihak? Apakah setuju dengan keputusan ini? Ya, saya setuju dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim.
Baik, kalau begitu saya juga setuju Pak atas keputusan ini. Terima kasih. Baik, kalau kedua belah pihak setuju, saya telah menyiapkan naskah perjanjian dan persyaratan yang harus ditepati oleh kedua belah pihak. Untuk Bapak Badu wajib untuk menyelesaikan tugasnya ya jika Nyonya Visa telah melunasi semua termin. Untuk Nyonya Visa wajib untuk melunasi termin terakhirnya untuk segera menempati rumah yang sedang dibangun. Dan saya harap Nyonya Visa jika belum menyelesaikan pembayaran termin terakhirnya, harap tidak untuk menempati tempat tinggal tersebut. Batas jatuh tempo yang sudah disepakati adalah dilunasi 3 bulan sejak surat perjanjian ini diterbitkan. Apakah sampai di sini semua pihak paham atau ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan atau ingin diperjelas lagi? Iya Bapak Majelis, tapi saya ingin memperjelas lagi bahwa ada keringanan ya Pak selama 3 bulan Betul, ini. betul Nyonya Visa. Akan tetapi kalau belum dibayar, Nyonya Visa hanya boleh memindahkan barang ke rumah tersebut. Untuk menempati masih belum boleh Bu kalau belum lunas. Oke, kalau begitu. Mungkin saya berkonsultasi dengan kuasa hukum saya bagaimana? Saya setuju. Baik, kalau begitu Bapak Majelis saya juga setuju. Baik, untuk Bapak Badu beserta kuasa hukumnya, apakah setuju dengan keputusan ini? Ya, Apakah sudah jelas? kalau memang itu yang terbaik, ya saya setuju saja Pak Hakim. Yang penting di sini apa yang menjadi kewajiban dari Ibu bisa diselesaikan kepada saya gitu. Baiklah. Baik kalau begitu. Kalau kedua belah pihak sudah cukup jelas dan setuju, dipersilakan untuk menandatangani perjanjian di bawah ini. Jika sudah selesai menandatangani perjanjian ini, masalah ini saya anggap sudah selesai. Baik, terima kasih Bapak Majelis. Baik, terima kasih Majelis. Berikut adalah simulasi penyelesaian sengketa uang prestasi antara Bapak Badu dengan Nyonya Visa oleh kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.